Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Terima kasih Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk bersama-sama dalam ibadah rumah tangga malam hari ini secara online. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami menyadari siapa kami ini Tuhan, dalam kelemahan dan keterbatasan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, kami mohon pimpin tuntun kami, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Sehingga kami mampu mengerti, memahami akan kehendak-Mu lewat firman yang kami baca dan renungkan bersama. Amin. Bacaan kita pada malam hari ini terambil dari kitab Injil Yohanes, pasalnya yang keempat, ayat 11 sampai dengan yang ke-26. Injil Yohanes pasal 4, ayat 11 sampai 26, saya hanya akan membacakan beberapa ayat saja, yaitu ayat 13 sampai dengan yang ke-15, dan selebihnya Bapak Ibu dapat membacanya sendiri. Injil Yohanes 4, ayat 13 sampai 15. Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang memeliharanya dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada yang berkata lebih baik menahan lapar atau enggak makan daripada harus menahan haus atau enggak minum. Artinya betapa pentingnya air. Betapa air ini sangat dibutuhkan. Dan semua orang membutuhkan air. Air menjadi kebutuhan yang mutlak. Bacaan kita pada malam hari ini menggambarkan atau menceritakan percakapan antara Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria yang hendak mengambil air di sumur Yakub di sebuah kota di Samaria, yaitu Sikar, di mana Tuhan Yesus yang duduk di pinggir sumur tersebut sedang beristirahat. Tuhan Yesus yang tadinya meminta air kepada perempuan Samaria tersebut akan memberikan air hidup kepada perempuan Samaria itu. Namun kata perempuan Samaria itu, "Engkau tidak punya timba," kepada Tuhan Yesus ya. Dan sumur ini sangat dalam. Nah, dari percakapan Tuhan Yesus ya, dengan perempuan Samaria ini, perempuan Samaria ini melihat bahwa Tuhan Yesus begitu mengenal dengan baik akan pribadinya. Tuhan Yesus tahu bagaimana perkawinannya dari perempuan Samaria ini. Sehingga perempuan Samaria ini mengatakan Yesus adalah nabi. Karena dia belum pernah bertemu dengan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus begitu mengenal dengan baik pribadinya. Jadi dia katakan Tuhan Yesus adalah nabi.
perempuan Samaria ini yang tadinya tidak percaya kalau Tuhan Yesus bisa memberikan air hidup. Tapi setelah mendengar atau percakapannya dengan Tuhan Yesus, akhirnya perempuan ini mengatakan kepada Tuhan Yesus, "Berikan aku air itu." Tuhan Yesus sanggup memberikan lebih dari apa yang dibutuhkan oleh perempuan Samaria itu. Dan apabila meminum air yang diberikan oleh Tuhan Yesus, orang tidak akan merasa haus lagi sampai selama-lamanya. Bahkan dalam percakapannya dengan perempuan Samaria ini, Tuhan Yesus memberitahukan kepada perempuan Samaria ini bagaimana beribadah, menyembah kepada Allah Bapa dengan benar. Dapat dilihat pada ayat yang ke-20 sampai dengan yang ke-24. Nah, di sini Tuhan Yesus menegaskan bahwa ibadah atau penyembahan kepada Bapa tidak bisa dibatasi pada tempat atau ruang. Bapa menghendaki orang menyembah Dia menurut kebenaran penghayatan dan pengenalannya kepada Bapa. Bukan karena sebuah kebiasaan atau tradisi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus juga mengenal dengan baik pribadi kita masing-masing. Tuhan Yesus juga sangat tahu apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan. Yang kita inginkan belum tentu yang kita butuhkan. Tuhan Yesus juga tahu dengan baik bagaimana rumah tangga kita, bagaimana hubungan kita dengan suami, bagaimana hubungan kita dengan anak-anak, suami dengan istri, orang tua dengan anak. Tuhan Yesus tahu dengan baik bagaimana juga anak-anak kita, bagaimana pelayanan kita, bagaimana persekutuan kita, bagaimana masa depan kita. Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus juga sanggup memberikan apa yang kita butuhkan. Bahkan lebih dari itu Dia bisa berikan. Bahkan juga keselamatan, kehidupan kekal Dia dapat berikan. Karena Dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan yang mengatur, mengendalikan hidup dan kehidupan. Termasuk juga kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perempuan Samaria yang tadinya hanya mau mengambil air di sumur Yakub, kenyataannya dia memperoleh lebih daripada itu. Setelah dia bertemu dan berbicara dengan Tuhan Yesus, banyak hal yang dia dapat. Mari, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apapun yang kita perlukan, bagaimanapun kondisi kita saat ini, bagaimanapun keberadaan kita saat ini, mari kita jumpai Tuhan Yesus. Kita bicara dengan Dia. Karena Dia tahu dan Dia dapat memberikan apa yang kita perlukan. Bahkan mungkin yang tidak pernah terpikirkan oleh kita sekalipun, Dia dapat berikan. Dan mari kita juga baca firman-Nya, agar kita juga dapat lebih banyak lagi mengenal pribadi Yesus, yang begitu sangat mengasihi, yang mengajar, yang menuntun kita pada jalan hidup yang benar, yang juga dapat memberikan kita kekuatan, memberikan kita penghiburan, memberikan kita semangat, kemampuan
untuk dapat menjalani kehidupan yang masih kita harus jalani. Terlebih lagi di saat kondisi yang seperti ini. Mungkin kita merasakan beban kita ini begitu berat. Betapa beratnya yang harus kita tanggung, yang harus kita pikul. Firman Tuhan mengingatkan kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak Ibu dapat melihatnya pada Matius 11 ayat 28. Air bisa menghilangkan rasa dahaga kita, rasa haus kita. Jika kita kekurangan air, maka tubuh kita bisa mengalami dehidrasi, bisa menjadi lemas, mudah terserang penyakit, bahkan juga bisa menyebabkan kematian. Begitu juga dengan rohani kita. Jika tidak disirami dengan air hidup yang dari Tuhan sendiri, maka rohani kita pun bisa menjadi kering dan juga bisa menjadi mati. Nah, apakah kita akan membiarkan rohani kita menjadi kering, menjadi mati? Datanglah selalu pada sumbernya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hanya Dialah yang dapat memberikan air hidup itu. Hanya Dialah yang dapat memberikan kita semua keselamatan dan juga hidup yang kekal. Tuhan berkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan yang masih Engkau percayakan kepada kami untuk membaca, merenungkan firman-Mu ya Bapa. Ampuni kami kalau sampai saat ini kami belum bisa menjadi orang-orang percaya seperti yang Tuhan kehendaki. Dan tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang baik seperti yang Tuhan kehendaki. Bapa yang Maha Kasih, yang Maha Murah, pada kesempatan malam hari ini juga kami mau datang berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan yang dihadapi oleh bangsa dan negara kami ini, terlebih juga seperti yang terjadi saat ini, wabah yang harus dihadapi. Tuhan tolong bangsa dan negara kami ini. Tolong para pemimpin bangsa kami, baik dari pusat sampai dengan ke daerah. Dari Bapak Presiden maupun juga sampai dengan ke tingkat RT. Tuhan tolong campur tangan di dalam Tuhan. Berikan mereka semua hikmat kebijakan yang daripadamu. Berikan mereka kemampuan Tuhan di dalam mengambil keputusan, kebijakan-kebijakan ya Bapa. Biarlah semuanya itu hanya untuk kepentingan bangsa dan negara kami ini. Hanya untuk kepentingan rakyat Indonesia. Jauhkan daripada pemikiran-pemikiran para pemimpin bangsa kami ini, pementingan diri ataupun pementingan golongan ya Bapa. Berikan kepada mereka rasa takut akan Tuhan, sehingga mereka dapat dengan sungguh-sungguh melaksanakan tanggung jawab mereka dengan baik Tuhan, untuk kebaikan bangsa dan negara kami ini. Kesempatan ini juga Tuhan, kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami di dalam jemaat yang sedang mengalami kelemahan. Tuhan tolong, kiranya tangan kasih-Mu yang penuh kuasa menjamah tubuh kekasih-kekasih, memberkati obat-obatan, makanan, minuman yang mereka konsumsi, bahkan juga cinta kasih perhatian yang diberikan oleh orang-orang yang mengasihi. Biarlah semuanya itu berguna
menunjang proses kesembuhan dan pemulihan bagi saudara-saudara kekasih kami yang mengalami kelemahan tubuh ini, Tuhan. Begitu juga kami mau menyerahkan gereja-gerejamu dimanapun berada, Tuhan. Gerejamu ini adalah milikmu ya Bapa. Biarlah tangan Tuhan sendiri juga yang boleh bekerja, berkarya di dalam pelayanan dan penampakan di seluruh gereja-gereja ini. Karena gerejamu ini sesungguhnya hanya milikmu. Dan kau serahkan semua gereja-gereja hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Begitu juga kami mau berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini bersuka cita karena pertambahan usia, baik usia kelahiran maupun juga pernikahan, bahkan juga bersuka cita untuk berkat-berkat yang lain. Biarlah sukacita mereka boleh menjadikan mereka semakin dekat lagi dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga mau serahkan segala persoalan pergumulan yang dihadapi oleh jemaat-Mu pribadi masing-masing. Tuhan tahu, Tuhan dengarkan, Tuhan tolong mereka, Tuhan tolong kami semua. Seperti firman-Mu Tuhan, kami percaya Engkau sanggup memberikan apa yang kami butuhkan. Engkau juga tidak akan membiarkan kami. Engkau selalu bersama dengan kami. Tolonglah kami selalu. Terima kasih Bapa. Inilah doa harapan dan permohonan kami ya Tuhan. Semuanya ini kami naikkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, Allah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.